Ya langsung Pak, ya ini menarik. Jadi itu logika intelektual ya, tidak akan menarik. Teruskan Pak. Dalam logika intelektual, yang dipersoalkan itu dua. Satu metode, kedua istilah-istilah. Metode berpikir yang saya bangun adalah os jubedil. Os itu singkatan dari O-nya objektif, S-nya sistematis, T-nya toleran. Jubedilnya jujur, benar, adil. Jadi saya buat satu metode cara berpikir menjadi os jubedil. Pendekatan ilmiah mesti os jubedil. Kalau kebalikan dari os jubedil kan subjektif. Ya. Kalau kebalikan sistematis acak adut, nggak beraturan. Kebalikan dari toleran, intoleran. Kebalikan dari jujur ya tidak jujur, tidak benar dan tidak adil. Bagus sekali. Maka oleh karena itu, mari kita objektif. Ya. Di dalam membahas agama, ada 3 poin penting yang seharusnya dimiliki oleh semua agama. Yang pertama, konsep Tuhannya. Yang kedua, sistem ajarannya. Yang ketiga, pelaksana atau personifikasi dari si pelaksana ajaran Islam itu. Kalau itu dikaitkan dengan Islam. Kalau dikaitkan dengan Kristen, konsep Tuhannya bagaimana? Hindu, Buddha juga bagaimana? Sistem ajarannya bagaimana? Pelaksana personifikasi dari ajaran Kristen itu siapa? Dan bagaimana sputnya? Sput itu sifat, pikiran, tindakan, ucapan dulu, tindakan. Dan Sput. tindakan. Dari si pelaksana dalam konteks agama yang dibawanya. Sehingga kita mengikutinya karena dia menjadi uswah, dia menjadi contoh. Nah, jika 3 item bicara tentang agama ini disepakati sebagai satu ciri pandang kita dalam memahami agama, maka kita bisa berdialog yang sifatnya debat tadi, edukatif ya, dan bermartabat ya. Sorry Prof, ini menarik sekali. Bisa Bapak ulang sekali lagi Pak konsep itu supaya teman-teman lain nggak salah paham. Ini sangat menarik sekali. Mulai konsep beragama itu pertama, konsep beragamanya soal apa? Satu Pak. Satu, Silakan, Pak. konsep Tuhannya. Konsep Tuhan ya. Ya. Yang Oke. kedua, sistem ajarannya. Nah, sistem ajaran. Yang ketiga, personifikasi Personifikasinya. pembawa ajaran agama itu. Oke. Jadi kalau sistem ajaran itu kan luas, banyak. Tapi diwujudkan jadi satu orang tuh wujudnya kayak apa agama itu. Ya. Jadi jangan tidak nyambung antara konsep Tuhan, sistem ajarannya, dan pelaksana Ya. dari konsep ajarannya itu. Ya, pembawa ajaran itu ya. Maka kita pantas mencontohnya, pantas menjadikannya teladan. Kalau bahasa Islamnya uswah. Ya. Ya. Nah, dalam konteks 3 itulah metodenya harus kita pahami sebagai satu kajian intelektual, logika intelektual yang sifatnya bersifat objektif tadi, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Objektivitas maknanya adalah tidak memihak, Ya. betul-betul sesuai objeknya saja. Jangan Anda Dr. Joshua Tewu PBS karena Anda sudah yakin amat sangat dengan kekristenannya, Anda tidak berlaku objektif. Begitu juga saya amat yakin dengan Islam, lalu saya dalam berpikir tidak objektif, subjektif. Nah, itu tidak dibenarkan dalam pendekatan ilmiah. Ya. Oleh karena itu, objektivitas tadi harus dibangun menjadi satu runtut kata-kata penjelasan yang sifatnya sistematis. Sistematis. Tidak boleh tidak sistematis. Betul. Karena ciri khas intelektual itu runtut, jelas gitu. Ya. Kemudian yang ketiganya, apabila argumentasi yang dibangun menjadi satu objektivitas dan sistematisnya betul-betul terjaga, siapa yang mendengar, siapa yang lawan bicara, seperti Anda sekarang, Anda mesti toleran Ya. kepada nilai objektivitas itu.
dan penjelasan yang sangat jelas, sistematis, tidak acak-adul, tidak bertentangan satu dengan lain. Maka Anda disebut orang yang toleran. Sebaliknya, jika Dr. Joshua Tewu objektivitasnya secara akal sehat bisa diterima, penjelasannya juga sistematis, saya yang harus toleran. Amin. Mantap. Ya. Betul. Tidak boleh saya intoleran. Yes. Tidak boleh saya tidak bermartabat dalam Boleh dialog egois, ini. ya. Ya. Nah, kalau sifat osjubedil ini sudah kita lalui, itu muncul namanya jujur, benar, adil. Ya. Nggak mungkin Anda akan dapat kebenaran kalau tidak diawali dengan kejujuran. Ya. Jadi basis moral, mentalitasnya harus jujur. Pasti benar. Ya. Dengan benar, Anda pasti dapat keadilan. Nah, logika kita sering tidak sistematis, pengennya dapat keadilan, tapi nggak tahu cara yang benar, dan tidak dimulai dengan kejujuran. Di situ problem dalam konteks intelektual, tidak konsisten kepada metode. Maka metodenya, kalau kita mau dialog atau debat, berpatokan kepada pendekatan ilmiah ini. Ya. Jangan menurut pandangan Egi pribadi, nggak ada, saya nggak ada pandangan pribadi. Ini boleh diuji secara universal. Di mana di dunia ini yang tidak mau disebut objektif kalau mau menjelaskan? Pasti maunya yang objektif. Di mana orang nggak senang dengan sistematis? Pasti yang sistematis yang disukai. Ya. Di mana orang yang tidak toleran? Nah ini problemnya di yang tidak toleran ini yang lebih banyak. Artinya kalau Anda sudah merasa yakin tadi, sabodo teuing lah, sek Sunda namanya, nggak peduli. Pokoknya ini yang saya yakini. Kalau udah ada pokoknya itu orang yang tidak toleran. Pokoknya ya. Nah, tidak bisa diajak dialog orang seperti itu. Betul, Pak. Maka tidak mungkin dapat kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu konsekuensi logis berpikir. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita meningkat. Metode yang kedua dalam cara berpikir. Sebentar. Yang pertama ini, soal nanti orang mau menerima apa yang kita sudah sampaikan, pendapat kita, pemahaman kita, kepercayaan kita sesuai dengan prinsip osjubedil itu, Ya. yaitu urusan dia. Artinya, Ya, betul. kalau dia mau terima silahkan, tidak mau terima itu hak Anda. Itu yang disebut dengan juga Toleransi. betul. Itulah yang diajarkan Islam. Ya ayyuhal kafirun. Pada orang kafir aja Allah masih hai gitu. Masih menyapa. Aku Nah, tidak persoalannya- sembah yang kamu sembah. Betul. Dan kamu tidak sembah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Jadi nggak ada pendekatan dalam Islam itu otoriter. Kalau nggak setuju disikat. Kalau nggak setuju penjara. Bagaimana? Mas pikiran gue di penjara. Betul. Penjara itu kan Prof. tempat orang kriminal. Iya. Bukan yang beda pendapat. Kita beda pendapat di penjara. Nah ini yang tidak objektif. Nah, Tidak sistematis dan tidak betul. toleran. Pak Nah, Prof. oleh karena itu, tawaran gagasan saya yang kedua, kita kan dalam dialog ini menggunakan akal pikiran. Yang gunanya fungsinya untuk berpikir. Ya. Sekarang saya bertanya sama Anda, Jos. Ya. Apa itu berpikir? Mhm. Supaya kita ini jangan selalu orang mikir kita sendiri nggak ngerti definisi berpikir. Apa berpikir itu? Ya, dalam pemahaman saya berpikir itu mengolah pendapat kita dengan pikiran yang sehat atau pendapat orang lain untuk dicerna dengan baik sebelum kita memberikan tanggapan balik atau mengeksekusi pikiran kita itu. Kita punya Itu olah. tidak menjelaskan Anda berpikir. Itu dari fungsi berpikir. Tapi berpikir itu sendiri apa? Kalau mencerna nanti bedanya sama pencernaan di perut apa? Bahasa Nggak mampu. personifikasi organ, Pak. Ini maaf ya, tidak bermaksud mengetes tidak. Tapi saya ingin nggak apa-apa. menyampaikan persepsi. Ya. Persepsi Oke. kita sama nggak? Kita kan yang mau dialog nih. Oke. Kalau dialog kita persepsinya nggak clear terhadap istilah-istilah yang kita bangun, bagaimana mau dialog? Betul. Nah, jadi tidak bermaksud saya mengajari, tapi saya punya gagasan. Berpikir itu adalah Ya. kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Itulah berpikir dalam perspektif filsafat ilmu ya. Kemampuan Kita kan membedakan tingkat yang doktor beda. udah lewat, kajian filsafat ilmu mah udah Ya. ini doktor, ya tuh. Apalagi anak pendeta yang dimuliakan. Tapi itu kan juga Jadi debatable ketidakmampuan juga, Pak orang Haji. dalam membedakan yang beda dan menyamakan yang sama itu dipastikan orang itu on atau bodoh.
Ya. Gitu. Misalnya ada orang mengatakan pulang kampung dan mudik beda. Gitu. Saya pastikan orang itu tidak mikir. Karena di kamus, apa itu mudik? Dia pulang kampung. Kenapa dia bedakan yang sama itu? Ngaco jadi cara berpikirnya. Saya tidak sebut siapa ya, tapi kan semua orang tahu siapa yang pernah ngomong begitu. Nah, oleh karena itulah, objektivitas kita harus terjaga dalam konteks berpikir. Nah, itu satu hal. Hal yang kedua, apa Ya, sebelum menurut lanjut Pak, sebelum lanjut. Ya, ini karena gini, ada debatable di soal pemahaman tentang arti dari berpikir itu. Misalkan ini saya bertanya sama Pak Haji ya. Jadi misalkan pembedaan itu kadang tidak memerlukan otak tapi sensitivitas. Misalkan orang dapat membedakan kemudian yang ini karena dia telah merasakan sensitivitasnya panas atau angin tidak baik. Ada orang feeling. Ya kadang-kala dia nggak bisa mengerti siapa orang ini, tidak bermain akal otaknya, tapi dia rasakan, dia punya pengalaman. Pembeda terjadi. Tapi yang Pak Prof maksud tadi tentunya orang-orang yang dalam taraf punya akal sehat, begitu kan Prof? Iya, begitu. Ya, oke, berarti tidak ada masalah. Persepsi kita sama. Oke. Ya, jelas ya? Ya, jelas Pak. Silakan lanjut, Prof. Tapi ada satu nih Pak Prof, sebelum kita, karena tadi sudah sebelum jeda masuk kepada bagian kedua soal berpikir, konsep berpikir itu, kan Bapak bicara tadi Ostjubedil ini, yang kita mau tanya Prof, ini kan jabaran-jabaran Prof Egy ini sangat luar biasa ini. Bagi saya ini jarang, bahkan orang-orang yang punya latar belakang edukasi dan profesional praktisi apapun namanya di Indonesia ini berpikir sistematik seperti Pak Egy ini, apalagi merumuskan hal-hal tertentu untuk menjadi landasan untuk kita berhubungan, berdialog dan seterusnya seperti prinsip Ostjubedil ini. Yes. Tapi pertanyaan kembali balik sama Prof gitu loh. Ya, apa? Nah, Tanya apa? misalkan begini, tapi kenapa Prof menjadi orang yang amat sangat membela gerakan-gerakan ekstremis di Indonesia yang perilakunya rata-rata, saya nggak mengeneralisasi, kok itu bertentangan seperti yang Prof uraikan tadi? Itu persoalan, itu orang bertanya betul itu Prof. Misalkan banyak orang-orang yang tidak berpikir objektif, banyak orang-orang yang mohon maaf teman-teman dari istilah umum ini ya Prof yang berlaku, Islam radikal, Islam ekstremis. Justru Anda jadi pembela yang getolnya. Ini menurut pendapat orang, beberapa catatan saya terima. Makanya saya bertanya ini mewakili teman-teman yang punya pertanyaan seperti ini Prof, bahwa loh Prof ini dalam uraian, dalam rumusan-rumusan dalilnya hebat sekali. Tetapi dalam kenyataannya Prof seolah-olah bertentangan dengan prinsip yang Prof bangun sendiri. Bagaimana you menerangkan itu Bro? Itu amat mudah kalau Ostjubedil udah dipahami. Mudahnya begini, ada azas dalam ilmu hukum namanya praduga tak bersalah. Azas ini dipakai universal di seluruh dunia dalam konteks untuk membela. Saya fungsinya advokat. Saya harus membela secara objektif tadi, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil terhadap satu gerakan yang dikategorikan ekstremis. Jangan di stigma dulu dia bersalah dong. Dia mengerti kenapa dia melakukan itu, kenapa dia punya pandangan begitu, backgroundnya apa, cara berpikirnya gimana. Saya pertama yang mendirikan TPM, Tim Pembela Muslim. Saya yang mendirikan. Waktu itu Kapolrinya Jenderal Bimantoro. Saya membela Jafar Umar Talib, Panglima Laskar Jihad. Belum ada yang lain-lain lawyer bela-bela begitu. Ya, betul. Kenapa saya bela? Karena yang dilakukan oleh Jafar Umar Talib itu membela umat Islam yang di Ambon itu dihabisi, dibantai, dibunuh dan lain sebagainya. Kita semua tahu peristiwa itu. Lalu bagaimana saya membelanya? Tetap pendekatan objektif, tetap dengan argumentasi yang sifatnya praduga tak bersalah. Maka setelah saya terangkan begini, alhamdulillah waktu itu Jenderal Bimantoro kan masih hidup. Dia manggil saya waktu itu kepala suku. Itu diberikan kebebasan dalam penangguhan penahanan. Ya, lebih fokusnya lagi dalam konteks ini karena jumlahnya banyak yang waktu itu ditahan Laskar Jihad, ditampunglah di villa saya di Gunung Gelis karena ratusan orang. Sebagai garansinya ya saya. Nah itu satu perjuangan objektivitas. Nggak boleh. Nah, nanti kalau saya lebih dalami lagi secara sistematis,
Mengapa ada perlawanan dari Laskar Jihad? Ya karena dilihat umat Islam ditindas. Apa boleh menindas orang? Kan nggak boleh, apalagi membunuh. Ya. Itu kan persoalan serius. Nah, Tapi apakah kemanusiaan. tidak? Tapi apakah Jadi itu tidak? kemudian ending dari satu persoalan yang saya bela yang tanpa melihat background, Oke. tanpa mengindahkan ajas praduga tak bersalah. Kenapa kalian sudah menghukum? Nah itu, jadi objektivitasnya di situ. Jadi saya tidak setuju. Nah, Oke, pada jadi tingkat tertentu, seperti Imam Samudra, saya juga yang bela. Tapi ketika tahu bahwa itu gerakan teroris, saya tidak mau bela, saya cabut diri, saya tidak bela. Oh, Kenapa saya tidak bela? Karena Islam nggak ngajarin terorisme. Mana ada satu ajaran atau Quran atau hadis yang menerangkan untuk seperti gerakan-gerakan terorisme. Tidak ada. Senyum aja ibadah, brother Joshua. iya, iya, betul, betul. Ambil duri, ambil paku dari jalan, pindahin ke pinggir, itu ibadah. Nyambut tamu dengan segala sajian yang punya apa adanya, itu ibadah. Masa taruh bom sembarangan boleh? Dari mana ajaran begitu? Nggak ada. Kaitannya juga dengan bom Bali waktu itu. Saya menentang keras perbuatan-perbuatan yang kekerasan sifatnya tidak ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Kalau ada dalilnya, saya objektif juga ada, karena saya sudah meyakini proses kepada ajaran Islam lewat dialog, bukan saya keturunan Islam. Saya berdialog terus, saya kaji terus. Semua agama saya bandingkan dengan proses berpikir tadi, saya mampu saya membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Sementara doktrin di kita semua agama sama, semua agama baik. Kalau semua agama baik, semua agama sama, semua benar, yang salah yang mana? Yang tidak baik yang mana? Kan tidak mungkin dikatakan semua benar kalau tidak ada yang salah. Itu logika berpikir, bukan ekstrim, tapi konsekuensi dari orang berpikir. Maka tadi yang ingin saya terangkan yang kedua ini, mari kita definisikan apa itu benar, sehingga kita tidak berdebat nanti sebelum kita masuk lebih jauh. Apa menurut brother benar itu? Benar ialah Sebelum itu dulu, supaya jangan terlupa ini, Pak Haji. Oke. Jadi objektivitas harus tahu membedakan yang beda dengan yang membenarkan yang benar. Ya, Nah, namanya. objektivitas ini dipertanyakan karena kan itu asumsi dari Pak Egy sebagai tim pembela Muslim ketika itu, termasuk kasus Ambon. Ya, dari sudut pandang dan cerita-cerita masukan-masukan orang-orang Islam yang menyerukan mereka tertindas. Tetapi bagaimana sebaliknya orang-orang Kristen di Ambon yang justru merasa teraniaya, tertindas, terintimidasi misalkan. Nah, apakah Pak Egy sudah menimbang kedua belah pihak, laporan kedua belah pihak dan melakukan kaji lapangan dan seterusnya, lalu kemudian membuat kesimpulan objektif? Atau hanya mendengar sepihak, apalagi ada unsur sentimen agama, karena sama-sama Islam saya harus bela, ya, tanpa memperdulikan yang Kristen misalkan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari konsekuensi berpikir yang dituntut objektivitasnya dan berpikir benarnya itu, Pak. Silakan Pak Prof. Itu mudah dimengerti untuk dijawab. Bagaimana Islam mengajarkan, ya, dalam surat Al-Huzarat ayat 6. Jadi kalau Anda sempatlah sesekali baca-baca Quran sebagai komparatif, Ya. itu dikatakan di situ, hati-hati dengan orang fasik yang membawa berita. Kamu harus tabayun. Tabayun itu cross check. Cross check. Jadi nggak boleh langsung kita terima bulat begitu saja. Bagaimana cara mengcross checknya? Tadi metode berpikir dipakai dan nilai benar atau salah dipakai. Maka harus mengerti apa itu benar. Jangan ikut-ikutin pendapat orang. Nggak ada saya. Dan untuk mengukur itu, ukurannya adalah fakta. Fakta yang berkembang atau fakta yang terjadi itu apa faktanya? Apa Anda mau ingkari awal yang memulai itu umat Islam yang dibunuh, dibantai? Kan nggak bisa dibantai. Yang begitu faktanya. Bukan karena saya orang Islam saya bela. Enggak, saya udah jujur tadi. Awalnya saya membela Imam Samudra, kemudian saya tidak mau karena saya memahaminya Islam tidak mengajarkan terorisme. Tidak ada. Jadi keliru kalau orang menstigmakan Islam terorisme. Dan saya mengerti kenapa terorisme terus berkembang. Karena diternak. Disengaja ada, by design. Karena jadi proyek. Ada anggaran untuk itu. Dari negara-negara yang sangat memang anti kepada Islam. Secara global, apa Anda bisa bantah? Di mana ada komunitas Islam yang besar, kemudian ada komunitas Kristen atau agama lain yang kecil, dibantai oleh umat Islam. Tunjukkan di mana.
Nggak ada. Tapi saya bisa nunjukkan bagaimana pembantaian oleh satu agama tertentu kepada umat Islam. Mau sebut di mana? Ya, Silakan Pak, faktanya silakan. ya itu misalnya Rohingya. Apalagi sudah jadi berita umum kan, nggak perlu disembunyikan, nggak perlu di Rohingya jelas siapa itu? Rohingya, oke. Nah, antara lain. Kemudian Uighur, Cina, ya kan? Kemudian di Poso kalau konteks Indonesia dan di Ambon itu kan kita minoritas istilahnya. Diapain kita di sana? Tapi itu debatable loh Sebenarnya Pak, yang lain, Pak Haji. tingkat dunia di Palestina, ya, di Irak dan lain sebagainya, di Suriah. Hal-hal yang demikian itu kan fakta. Kalau sudah fakta, saya tidak hoax, saya tidak menyampaikan berita-berita yang tidak benar, dan saya tidak mengikuti yang tidak benar itu. Nah untuk itu Barangkali Bapak tidak sengaja untuk menyampaikan hal yang tidak benar, tapi mendapatkan informasi yang kurang benar. Misalkan kayak di Palestina, itu kan bukan pertikaian antara agama di Palestina, Pak. Karena saya sudah keliling daerah itu, saya hidup bersama-sama dengan orang Palestina. Ada orang Palestina yang Kristen dan tidak ada masalah agama. Itu masalah konflik teritorial area antara Israel, Yahudi dan saudara-saudara kita dari Palestina. Jadi sama sekali tidak ada konflik agama. Tapi dibawa ke Indonesia itu menjadi konflik agama, seolah-olah Kristen dan Islam. Padahal Yahudi nggak ada kaitannya sama sekali sama Kristen. Itu contoh Pak Haji. Jadi itu perlu dipertanyakan soal informasi, ketepatan informasi dan kebenaran informasi yang Pak Haji juga terima. Pak Prof, saya sekarang jadi panggil Pak Haji karena saya lebih menghormati topi putih itu lebih tinggi nilainya daripada Profnya. Iya. Iya toh? Lebih Ini bermartabat. objektif. Nah sekarang saya jawab ya, brother. Oke, silakan. Disinilah perlunya kita metode Osjubedil tadi. Oke, setuju. Nah, dalam tinjauan hukum ada 5 variabel penting. 1 filosofis, 2 historis, 3 sosiologis, 4 yuridis, 5-nya psikologis. Itu mesti ada muatan nilai 5 ini dalam sebuah hukum. Ulang Pak, ulang supaya semua bisa catat. Ya, 5 variabel hukum. filosofis, historis, sosiologis, yuridis, psikologis. Ya. Atau bisa psikologis dulu baru hukum yang terakhir, yuridis. Ya. Nah, ini Yuridis dengan apa tadi yang terakhir Pak? psikologis. Oke. Kalau dunia sepakat, paling tidak 3. Ya. Filosofis, historis, sosiologis. Oke. Gagasan saya karena seorang prof kan harus bisa buat teori dong. Masa Oke profesor nggak dong, bisa? ya setuju. Dokter kan harus punya teori. Teorinya apa? Paling tidak ini kan kuliah umum. Iya, Tapi kan perlu juga kita kritisi profesor toh kalau Ya, ada hal-hal yang saya perlu. kan Iya. paling tadi apa yang Anda kritisi saya jawab. Iya. Nggak ada saya nggak jawab. Saya Iya. hormati. Iya. Nah, jadi kaitannya dengan 5 hal nilai-nilai yang harus dinikahkan dalam konteks fakta hukum atau membuat hukum itu harusnya dipahami sebagai satu ukuran untuk melihat bagaimana filosofis sehingga terjadi konflik itu. Ya. Bagaimana historisnya? Bagaimana sosiologisnya kok bisa begitu? Bertikai dan lain sebagainya. Dan kemudian psikologisnya kok terjadi begitu? Turunan psikologis nanti ada antropologi ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian baru bangunan hukumnya. Nah, di dalam konteks Yahudi, tadi Anda sebut nggak ada urusannya, justru informasi yang saya baca di kitab suci, saya, Al-Quran, yang saya imani, tapi Anda tidak imani, ya, mari kita diskusikan. Al-Baqarah, boleh dicatat, ayat 120. Oke. Angkal Yahudi wa Nasara. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah suka dengan kamu, sampai kamu ikut milah agama mereka, cara mereka, sistem hidup mereka. Karena itu Quran. Siapa yang berani mengatakan Quran keliru? Kan nggak ada. Ya orang Ya, Islam, mungkin tapi bagi yang orang di luar beriman. Islam berani Iya. Pak Haji. Iya berani, nggak apa tapi Ya. ya berdebat dong. Iya, Secara maksudnya lima nilai tadi. Iya, Benar Al-Baqarah nggak? misalkan kita bahas. Ya sedikit-sedikit aja Pak, supaya jangan terlalu lama. Saya juga maksudnya supaya tidak lupa. Jadi contoh Pak, kalau dibilang tentang tadi Bapak uraikan surat Al-Baqarah ini apa itu? 120 ayat 120. Ya, ya, jadi lupa ini penjelasannya. Ya, tentang di Israel tadi ya, apa? Bukan.
Pak, coba bisa ulang sedikit lagi Pak Prof yang terakhir, bagian kalimat terakhir tentang Al-Baqarah ini yang kasusnya yang Bapak ungkapkan. Mohon maaf tadi saya agak terpengaruh dengan masalah. Mendapat informasi Mhm. yang saya yakini dari Al-Quran. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 120. Ya. Dinyatakan dengan jelas, Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah suka dengan kamu. Sampai kamu ikut maunya mereka. Milah mereka. Sistem hidup mereka. Itu statementnya Allah. Oke. Oke, kalian bantah. Kalian kan bantah karena tidak beriman. Faktanya Bukan, bagaimana? Oke, jadi gini, ini yang saya mau bicara Prof, mohon izin. Jadi pertama Prof, yang kita pahami bukan soal bantah kedaulatan ayat Al-Quran itu hak kepercayaan umat Islam. Kita hormati Pak, ini toleransi ya. Tetapi ada hal-hal yang kemudian bisa ditafsir bebas oleh kaum Islam tentang ayat ini. Pertama, sifat agama Yahudi bukan agama dakwah atau agama misi seperti kita, Islam dan Kristen, yang giat berdakwah untuk kemudian mentobatkan orang-orang menurut versi keimanan kita. Islam juga ingin supaya semua orang jadi Islam. Begitupun Kristen. Tapi Yahudi tidak seperti itu. Nah, Yahudi yang saya tahu, yang saya pelajari Pak, saya mendalami, Yahudi adalah agama eksklusif yang tidak pusing dengan orang lain. Bahkan dia tidak menawarkan agama mereka kepada yang lain. Nah, soal kebencian Yahudi terhadap Islam, mungkin ini berkaitan yang kita bilang tadi, karena konflik teritorial yang kebetulan orang-orang Arab kebanyakan yang mengitari seluruh Israel itu adalah beragama Islam mayoritasnya. Walaupun banyak juga yang Kristen Pak. Tapi inilah yang kemudian seolah-olah kalau yang Arab-Arab Islam inilah yang paling sering menyerang mereka, lalu mereka jadi proteksi diri. Itu alasan pertama. Kedua Pak, kalau kita berbicara tentang misalkan kekristenan, kita tidak pernah benci orang Islam Pak. Kami nggak pernah, tidak ada satupun ajaran dalam Injil membenci orang Islam. Bahkan ajaran Yesus yang paling luar biasa tinggi moralitas, tidak ada ajaran tertinggi selain ajaran yang pernah Yesus ajarkan Pak Haji, adalah mengasihi bukan cuma sesama manusia, tetapi musuh. Nah, kalau kami misalkan berdakwah atau berceramah atau menginjil, evangelisasi, itu berdasarkan kasih yang kami percayai. Kami ingin semua orang menjadi pengikut Kristus, agar dengan menjadi pengikut Kristus Pak Haji, mereka diselamatkan. Karena yang kami percayai menurut ajaran Alkitab Pak Haji, bahwa karya keselamatan itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Cara Allah sendiri berinisiasi. Nah, dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal yang ditetapkan, supaya semua orang yang percaya Yesus selamat, yang tidak percaya Yesus binasa menurut ajaran Alkitab, maka kami punya kepedulian untuk merangkul semua, memberitahukan, tapi tidak pernah memaksa orang jadi Kristen. Kita mau supaya orang percaya Yesus, terima Yesus, agar mereka diselamatkan. Itu motif yang berseberangan dengan tafsir yang dibangun bahwa orang Kristen membenci Islam, sehingga Al-Baqarah ini diberikan muatan asumsi berpikir bahwa orang-orang Yahudi, orang Kristen, Nasrani itu akan memaksa kamu sampai kamu sendiri meninggalkan agamamu. Itu kita tolak. Asumsi yang berkembang seperti itu kami tolak. Karena kami bergerak berdasarkan ajaran kasih yang hanya menawarkan, memberitakan, tapi tidak pernah memaksa orang-orang untuk menjadi pengikut Kristus. Karena menjadi pengikut Kristus pun akhirnya Pak Haji, setelah kita beritakan, itu semua kedaulatan Tuhan. Karena banyak yang terpanggil Pak Haji, sedikit yang terpilih, dari sedikit yang terpilih juga hanya sedikit yang setia. Itu panggilan kekristenan. Ini klarifikasi aja Pak Haji. Silakan Pak, dilanjut bagian berikutnya. Itulah lawan kata dari objektif. Oke. Anda sedang menerangkan subjektivitas Anda. Nggak bisa saya tolak. Ya itulah subjektivitas Anda bagaimana. Sama ya. Sementara saya bicara objektif dengan 5 kriteria tadi. Filosofisnya, historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, yuridisnya yang berlaku. Nah, kalau Anda arahkan ini konflik regional karena wilayah, mesti tahu diri dong secara historis. Dulu siapa Yahudi? Itu punya tanah Palestina. Dia yang pendatang, kok kita yang sekarang diusir-usir? Itu fakta. Sekaligus historisnya begitu. Jangan nggak tahu diri. Jangan kita ini yang tadi, makanya jangan nggak objektif. Yang kedua, Anda dalam perspektif kekristenan mengeneralisir, tidak melihat fakta-fakta secara nyata gitu loh. Contoh. Dalam konteks ajaran Islam, ada kalian ini bisa dikategorikan, kalau kalian benar ya, itu ahli kitab. Ahli kitab tuh no problem dengan kita. Karena kita bisa berdampingan, karena udah saling mengerti, udah toleransinya itu udah jelas. Lakum dinukumnya itu udah jalan, agamamu, agamaku jalan. Tapi Anda lihat, ada jenis Kristen yang lain yang tidak begitu. Fakta.
Jadi harus jujur di situ. Inilah jubedilnya, jujur, benar, adil. Jadi saya tidak menentang Anda dengan kesubjektivitasannya, karena pada tingkat tertentu benar itu sebagai ahli kitab. Ya, tapi yang tidak ahli kitab bagaimana? Kan Anda tahu, ya bagaimana Anda mengerti nggak filosofis historis dari Hitler sampai menghancurkan Yahudi? Ya, 6.000 orang atau bahkan jutaan 6 juta orang. 6 juta kan? Ya. Dan aku sisakan nggak semuanya, biar kalian tahu bagaimana kelakuan Yahudi. Nggak mungkin Hitler nggak punya pandangan dalam subjektivitas dia ya. Ya. Hitler tuh bagaimana kita melihat sosoknya itu? Sisi lain otoriter, bengis, tapi sisi lain buat orang-orang yang berhadapan dengan Yahudi ya senang jadinya. Nah, itu loh fakta-fakta sejarah ini yang historis atau filosofisnya itu bangunannya jelas. Ya, jadi Nah, memang maka ada oleh karena klaim-klaim. itu udah klaim ya. Jadi oleh Ya. kalaupun nanti Bentar, kita Pak Haji. tetap berbeda, nggak apa-apa gitu loh. Nggak Ini apa-apa, namanya nggak kita apa-apa. bermartabat. Betul. Ya. Jadi sebentar Pak Haji. Jadi kadangkala klaim-klaim itu dibangun. Klaim subjektivitas untuk orang yang berseberangan dengan kita, klaim objektivitas untuk bangunan persepsi kita. Tapi kemudian orang melandaskan dengan sejarah. Sejarah pun kadangkala direkayasa Pak Haji. Brother, berbedanya di sini. Anda bilang klaim. Saya tidak klaim. Kenapa? Ada bangunannya 5. Saya mendasari kepada filosofis, historis, sosiologis, yuridis, psikologis. Ini dasar saya. Bagaimana saya mau mengklaim? Apa Sama. kepentingan saya mengklaim? Kekristenan juga mengklaim hal yang 5 ini Pak yang Anda ucapkan Pak Haji. Anda nggak keluarin teori ini kan dari saya. Nah makanya saya bilang subjektivitas masing-masing. Walaupun Tidak. Bapak yang misalkan Bapak rumuskan menurut Ini versi yang Pak Haji, rumuskan tapi ini, ini nilai-nilai yang berlaku universal Pak Haji. Oke, Ini oke. universal. Nah, jadi maksud saya kejujuran itu di situ. Adapun terus ini nggak diakui ya sudah, memang Ya, oke. Quran sendiri yang aku lebih banyak yang tidak beriman kok. Dan memang aku nggak mau semuanya beriman. Kalau aku mau, semua beriman. Allah Maha Kuasa kok. Tapi justru kalau semuanya beriman, jadi tidak ada beda yang kafir, yang zolim, yang fasik, yang murtad, nggak ada. Justru ada perbedaan yang serius ini. Anda dalam perspektif kita kafir, dalam perspektif Anda saya kafir. Nah, Kan ini begitu. bedanya. Nah, Ya. Jadi beda klaim. Ini yang saya bilang beda pemahaman, basic pemahaman. Kalau di pihak Islam, Allahnya tidak mau semua orang beriman. Tapi dalam versi Kristen, Tuhan kita mau supaya orang semua beriman dan diselamatkan. Cuma manusia punya pilihannya sendiri. Ini versi Pak. Ini versi landasan yang paling doktrinal. Bahwa dalam ajaran kitab suci Alkitab Pak, Allah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya ini menghendaki semua orang diselamatkan. Dan Ya. melalui Yesus Kristus lah mereka supaya diselamatkan. Tapi orang punya pilihan Pak Haji. Orang mau, bahkan Tuhan tidak bisa memaksa. Nah bedanya versi Islam, bahkan Allahnya yang berinisiatif, Allahnya yang berprakarsa tidak mau menyelamatkan semua. Tidak mau supaya yang lain beriman gitu loh. Supaya ada bedanya. Berarti predestinasi yang ditetapkan oleh Islam, ada memang orang-orang yang dikhususkan diciptakan untuk dibinasakan, ada yang untuk diselamatkan. Nah itu yang saya bilang Pak, ini masalah pandangan yang amat sangat basically dari pemahaman fundamental imani yang berbeda. Tapi kita saling menghormati. Lanjut Pak Haji. Ya, dalam konteks ini saya tidak sependapat. Oke. Karena tadi kan belum kita bahas konsep Tuhan. Kan tadi saya kasih 3 kriteria. Konsep Silakan. Tuhan gimana? Anda bicara Nah, iya. Tuhan apa? Tuhan hantu, Tuhan. Nggak Bisa jelas. dibahas, bisa dibahas Pak Haji. Ya, misalnya saya kasih gagasan untuk identifikasi sebagai Tuhan, dia harus memiliki 3 hal penting. Nilai absolut, yang kedua nilai distinct, yang ketiga unik. Oke. Saya singkat teori adu aja, adu. Absolut, distinct, unik. Oke. Absolut kita semua tahu, totalitas tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan. Itulah yang pantas untuk identifikasi sebagai Tuhan. Oke. Tidak mungkin kita mau bertuhan kepada yang relatif. Tidak mungkin. Apa relatif bisa dibandingkan. Gitu. Sebagai contoh misalnya, Anda bicara Tuhan. Ada nggak Tuhan yang mati? Menurut Anda Tuhan bisa mati nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Nah, kenapa kalau bicara Yesus dia mati? Nah itu karena kegagalan paham orang-orang Islam bahwa Yesus. Ya saya jelaskan Pak Haji, saya jelaskan. Jadi Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia dia bukan Tuhan.
Ya, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia yang sama dengan yang lainnya. Nah, dia dalam rangka penyelamatan, penebusan umat manusia, dia harus mengorbankan dirinya untuk persembahan yang tanpa cacat celah, karena tidak ada manusia yang bernilai bersih, suci, kudus di hadapan Allah pencipta langit dan bumi. Jadi ini yang kegagalan paham banyak saudara-saudara Islam, tidak mengerti soal inkarnasi Allah yang tidak dipercaya oleh orang Islam, tapi kami sangat yakini bahwa Allah berinkarnasi. Dan apa dasarnya? Kemahakuasaan Allah. Allah bisa melakukan apa saja. Orang Islam tidak percaya bahwa Allahnya bisa melakukan apa saja. Itu persoalan yang paling membedakan kita, distingsi itu tadi yang belum disampaikan. Tapi kalau Bapak bilang tadi bahwa Yesus itu hanya manusia biasa menurut pandangan Islami, ya kita hormati, itu kan pendapat Bapak. Tapi dalam pandangan kekristenan, tidak ada Kristen sejati mengatakan Yesus itu hanya manusia. Dia punya dui natur, dia punya yang namanya dualisme, Pak. Dia manusia betul, tapi dia adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Puluhan ayat di Alkitab, Pak, yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Bahkan menyitir ayat-ayat di Al-Quran juga. Sayang saya nggak terlalu ini, tapi nanti ada teman-teman yang kita persilakan masuk yang akan membuktikan dari Al-Quran Bapak bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah sendiri. Oke. Nah, ini lagi-lagi tendensius yang sudah Iya. seperti gitu. Kita harus tetap konsisten dengan objektivitas, tidak memihak, tapi sesuai objek. Pertanyaan seriusnya, dengan nilai objektivitas dikaitkan dengan nilai absolut dari identifikasi Tuhan, bagaimana menerangkan absolutnya? Tuhan dalam hal ini Allah bisa jadi manusia, kan berdimensi relatif. Jadi relatif bagaimana ya absolut? Kok jadi relatif? Di situ udah kacau, udah tidak sistematis. Tidak sistematis, tidak mungkin sesuatu yang absolut menjadi relatif. Tidak bisa. Itu mari kita objektivitasnya di situ. Yang kedua, dalam satu keterangan tertentu saya lihat ada Yesus berdoa, Eli Eli Sabatani. Ya sepertinya minta tolong. Minta tolong masa Tuhan minta tolong. Jadi banyak hal-hal yang begitu yang saya tidak mau debatkan, tapi itu sudah diyakini, bagaimana mau didebat. Cuma saya bicara fakta. Nah kalau ini itu namanya tidak absolut. Nah distinct itu lain dari yang lain. Mohon Pak, sebentar. Justru kenapa poin pertama? Kenapa poin pertama agak perlu juga kita bicarakan, karena justru ini yang menjadi akar pembicaraan kita dari pernyataan Pak Egy menduga bahwa kalau Perpu itu diluluskan, maka hanya Islam yang tauhid, yang bersesuaian dengan sila pertama, itu yang berhak hidup di Indonesia. Yang lain harus dibubarkan karena tidak percaya Allah itu Esa. Dalam pemahaman iman kami yang paling mendasar Pak Egy, kita tidak pernah percaya Allah tiga. Allah itu Esa, Pak. Allah yang Esa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini kepercayaan doktrinal teologis yang paling fundamental berdasarkan Alkitab, kitab suci yang kita yakini sebagai satu-satunya kitab suci yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk menjadi pedoman iman semua manusia tanpa pandang bulu. Nah, bertolak dari situ, dikotomi Yesus ini yang gagal dimengerti oleh banyak orang termasuk Prof. Egy. Karena apa? Dikotomi Yesus, dui naturnya, dia sebagai Allah di satu sisi, dia sebagai manusia di sisi yang lainnya, itu dalam konteks kemahakuasaan Allah. Kalau kita bicara kemahakuasaan Allah, keabsolutan Allah, apa yang Allah tidak bisa buat, Pak Egy? Nah justru analisis seperti Pak Haji yang sebenarnya tidak memenuhi hukum akal sehat. Kalau Allah diklaim sebagai yang berotoritas, yang absolut maha kuasa, terus ada yang dia tidak bisa lakukan, wah itu bukan Allah yang maha kuasa, Pak Egy. Ini contoh saja. Dalam konteks absolut yang saya maksud juga untuk dimengerti secara objektif, dikaitkan dengan omongan saya di Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa ya, saya sudah diperiksa oleh polisi untuk itu, karena dilaporin polisi. Jadi saya jawab di polisi. Kenapa begitu? Nah begini, tadi saya udah konsisten dengan 5 poin ya. Filosofis, historis, sosiologis, juridis, dan psikologisnya. Sekarang kita lihat filosofis dan historis sekaligus terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia nggak dikenal dulu, siapa Indonesia? Kita baru disebut Indonesia telah merdeka kan. Sebelumnya apa? Nggak ada. Bahkan secara filosofisnya, keyakinan yang berkembang adalah animisme. Dan juga berkembang menjadi politeisme. Jadi banyak isme-isme. Nah dengan datangnya proses dakwah, ini bukan klaim.
Demi Allah bukan klaim, tapi fakta yang terjadi. Anda mau bantah sejarah apa? Karena udah peristiwa itu terjadi. Ada namanya Wali Songo, Wali Sembilan, ya, dengan proses dakwahnya merubah pandangan filosofis yang tadinya animisme politeisme menjadi tauhid. Ya. Menjadi tauhid. Diwujudkan dalam bentuk hukum tata negaranya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ada disebut Dasar Negara Republik Indonesia Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal 29 ayat 1. Itu masih berlaku sampai hari ini, UUD 45. Pasal 29. Turunan dari mana ini? Dari sila pertama, Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Dari mana ketuhanan Yang Maha Esa? Turunan dari secara Ajaran filosofis. tadi, dakwah tadi. Dari alinea ketiga. Berkat rahmat Allah. Nggak ada disebut lain. Allah. Nah, maka orang lihat sosiologisnya dengan jumlah mayoritas umat Islam. Kan tidak mungkin. Bukan hukum yang mayoritas itu. Maka logika hukumnya, yuridisnya, dengan Indonesia mendasari dirinya kepada Tuhan yang Maha Esa, juga dinyatakan dalam sila pertama, dan yang dimaksud Tuhan Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Harusnya hukum Islam berlaku di negeri ini. Oleh siapa? Menurut perintah pasal 5 ayat 1 UUD 45, jungto sekarang karena sudah diamandemen tahun 2002 ke pasal 20 dan 21 UUD 45. Di situ dijelaskan dengan amat sangat jelas ya bahwa Presiden dan DPR lah yang berhak membuat hukum dan menegakkannya dengan fungsi Presiden eksekutif, DPR legislatif yang punya 3 hal penting: legislasi, budgeting, dan controlling, pengawasan. Oke. Pak Jim, izin dulu Pak Jim, sebelum jauh. Supaya menukik dulu, supaya jelas. Oke. Dikaitkan dengan pidato saya yang di MK. Maka pengertian historis dan filosofis ini sekaligus sosiologis menjadi psikologis atau suasana kebatinan Indonesia itu dengan mayoritas yang umat Islam psikologis kemudian diwujudkan dalam yuridisnya. Maka seharusnya pakai intelektual ya, nggak perlu dipaksa-paksa. Indonesia mestinya berlaku hukum Islam. Dan Soekarno sendiri setuju dalam perspektif Piagam Jakarta. Karena Piagam Jakarta ini lahir 22 Juni 1945. Yang menentang gagasan Soekarno 1 Juni 45. Pancasila 1 Juni 45 itu menempatkan ketuhanan nomor 5 dan ditambah berkebudayaan. Itu konsep Soekarno. Ini ditolak dengan kesepakatan bangsa 22 Juni, namanya Piagam Jakarta. Apa isi Piagam Jakarta? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini historis. Kemudian di akhir ending Soekarno memimpin sebelum dia lengser, tahun 1959, tanggal 5 Juli, dia berlakukan dekret presiden. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Anda perlu catat di sini, 10 tahun. Ya, 10 tahun. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pernah tidak berlaku. 10 tahun. Ya, jadi begini Pak, saya mohon selah. Endingnya belum selesai, jadi sistematisnya kan harus dijaga ini. Sabar sedikit, brother. Ya, silakan. Jadi dalam perspektif hukumnya, ini hukum jelas gitu loh. Ya. Bahwa dengan penjelasan seperti ini, kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 lewat dekret itu dijiwai oleh semangat Piagam Jakarta. Nah, siapa yang bisa merubah 7 kata itu dari Piagam Jakarta? Semua orang tahu dari kalangan Indonesia Timur bersama Kaigun Jepang. Kita tahu bagaimana peran dari Ratu Harhari ya, dari komunitas kalian. Padahal sisi lain Maramis sudah sepakat dalam panitia 9. Nah, tapi itulah yang terjadi. Nah, ditoleransinya oleh Islam, okelah 7 kata dicoret demi persatuan, demi kemerdekaan Indonesia. Oke dicoret, tapi usulan dari Ki Bagus Hadikusumo, ya, tokoh Muhammadiyah waktu itu ketua umum, mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa usulan dari Ki Bagus.
Dan dijelaskan dalam risalah perundang-undangan, yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sumber nilainya Al-Quran. Di mana? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini risalah, nggak Egi karang-karang. Iya. Bukan maunya saya gitu, itu fakta sejarah. Maka logika berikutnya, ya, dalam dimensi hari ini sekarang, ini yang mau dikikis, nggak setuju. Itu yang semaksud, apa ini bukan satu refleksi dari yang Al-Baqarah 120 tadi? Kok nggak suka? Dan siapa juga yang mau menghapuskannya ini kita tahu. Dari Pancasila menjadi Trisila, menjadi sekarang Ekasila, dengan Undang-Undang HIP. Di dalam hukum pidana, ciri khas hukum pidana telah selesai dilakukan. Telah selesai. Apa bukti telah selesai? Anda lihat ADART PDIP. Anda lihat pasal 5 ayat 1, pasal 6, pasal 10. Dia mendasarinya Pancasila 1 Juni 45, bukan yang 18 Agustus. Kemudian dibuat dalam bentuk visi misinya. Visinya juga begitu untuk Pancasila 1 Juni 45. Yang ketiga menukik menjadi rancangan undang-undang RUU HIP. Nah, karena kita tentang, kita lawan, belum disahkan. Bukannya tidak mau, mungkin saja nanti disahkan. Tinggal tergantung presiden. Nah, ini contoh yang mendegradasi. Dan inilah makar terhadap ideologi. Kalau menurut Undang-Undang 27 pasal 107 dari Undang-Undang 27 tadi tahun 1999 yang mengadopsi dari KUHP. Ini makar terhadap ideologi. Kok dibiarkan? Kok nggak ada reaksi yang serius? Nah, polisi dan jaksa harusnya bertindak. Kenapa enggak? Karena dia di bawah presiden, nggak bisa. Nggak bisa, karena presidennya sepakat dia petugas partai. Nah, ini harus dilihat, saudara-saudara. Historisnya bagaimana? Tidak bermaksud mengklasifikasi ya. Dulu tahun 55 partai kita mulai ada. 3. 1 PNI, kedua Masyumi, ketiga PKI. Nah, Anda lihat dong representasi sejarah ini. Jadi apa PNI sekarang? PDIP. Siapa yang gabung situ? Banyak dari Partai Kristen, para Hindu sekarang kan banyak gabung di situ. Kita kan nggak boleh nafikan sejarah dong. Dan PKI. Nah, PKI di mana sekarang? Nah, oleh karena itulah tidak bermaksud lagi mengungkit-ungkit lama, tapi ini harus dijelaskan secara sejarah, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itulah, saudara-saudara, konteksnya kepada pidato saya, ini berkonsekuensi hukum. Kalau dilahirkan Perpu yang mengkaitkan dengan situasionalnya sampai HTI waktu itu, saya sebagai lawyernya, ya, untuk membela dalam pengertian sebagai advokasi dengan praduga tak bersalah, kenapa kok dibubarkan? Alasannya bertentangan dengan Pancasila. Nah, kalau urusan bertentangan dengan Pancasila, ada agama lain yang tidak berketuhanan Maha Esa, itu bertentangan. Nah, dalil saya surat Al-Maidah, nanti Anda catat aja. Ya, kalau udah tahu ya bagus. Al-Maidah ayat 72, ayat 73, Jungto. Al-Maidah juga 116, 117. Tentang segala macam keajaiban dari Nabi Isa. Kalau menurut kita Nabi Isa, kalau kalian memahami Yesus, itu di Al-Maidah 110. Bisa menghidupkan orang, bisa menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Itu semua ada di Quran yang kita pahami. Nah, sementara dalam konteks konsep Tuhan tadi, Allah mengklaim, nah dari ini berani saya bilang mengklaim, karena dia menyatakan, Innani anallah, aku ini Allah. Di mana dia sebut? Surat Toha ayat 14. Ya. Sementara saya nggak pernah lihat di ajaran Kristen, apa karena pernah Yesus menyatakan saya Tuhan? Nggak ada. Kalian yang mengatakan. Siapa yang bikin Santa Paul? Jangan lupa peran Santa Paul. Oke, izin Pak, izin saya supaya nggak terlalu jauh. Ya, izin. Bukan nggak terlalu jauh, ini penjelasan detail yang kalian ingkari gitu loh. Bukan. Ini kan masalah versi Pak Egi. Jadi gini, saya mohon izin juga untuk menjelaskan. Saya mengungkap sejarah. Versi apa sih? Iya, sejarah itu punya versi, Pak Ji. Artinya gini, ada sejarah versi Islami dalam perspektif Islami. Semua runutan sejarah, saya juga mengikuti pola yang Bapak bangun nih. Filosofis, historis, sosiologis, semua psikologis dan yuridis. Ini juga bisa diklaim oleh versi lain gitu loh. Nah, sekarang kita mau berbicara, Pak.
leading untuk membawa semua hal ini menjadi runutan sejarah adalah orang-orang yang berperan dalam sejarah itu. Tetapi kita tidak boleh menafikan dari beberapa hal yang saya mau katakan berdasarkan pilar akal sehat aja lah Pak Egi. Misalkan begini, bangsa ini tidak diperjuangkan untuk dimerdekakan oleh segelintir atau taruhlah mayoritas umat Islam. Walaupun ada segelintir non-Islam, itu juga ikut berjuang berdarah-darah, bersumbang nyawa untuk negara ini. Jadi tidak andil penuh, andil mutlak orang Islam memperjuangkan kemerdekaan RI. Itu satu. Yang kedua Pak Egi, sebelum historis, kita bicara historis, sebelum Islam masuk, yang duluan ada Hindu Buddha. Kalau mau dikatakan, mereka tuan rumah di negeri di Nusantara ini kalau bicara Hindu. Islam masuk dengan khalifahnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari semua isme-isme yang Anda katakan tadi Pak Haji, kemudian Islam masuk dan mengislamismekan semua juga. Itu kan yang saya bilang tadi, versi Pak Haji. Jadi versi yang dibangun dengan kekuatan mayoritas, dan kemudian itu menjadi kekuatan yang memaksa orang harus membenarkan apa yang dipikirkan dalam jalan berpikir atau konstruksi berpikir Islami. Nah, tapi pertanyaannya Pak Egi, bahwa negara ini apakah betul hanya orang Islam yang memperjuangkan untuk menegakkan kemerdekaan NKRI? Kan tidak. Lalu filosofi Pancasila yang dibangun dari alinea ketiga pembukaan itu menurun. Tafsir Pak, yang saya bilang ini tafsir Islami, ketuhanan yang Maha Esa ditafsirkan seolah-olah itu diilhamkan oleh murni ajaran Islam semata gitu. Tidak Pak, itu sebenarnya basicnya bukan dari situ. Kalau kita bicara Allah, bukan cuma orang Islam yang berbicara percaya kepada Allah. Soal konsep yang Maha Esa ini juga boleh dikata mengakomodir agama-agama lain di luar Islam yang percaya ada satu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Soal penjabaran teologinya, kemudian mempresentasi pribadi kepribadian sang pencipta itu dengan macam-macam dalil teologinya, itu hal yang berikutnya, itu subsistem dalam berpikir teologisnya. Tapi kita berbicara satu spirit, satu psikologis, bahwa sila pertama itu Pak Egi tidak ditafsirkan untuk menjadi milik mutlak dalam penafsiran mutlak milik Islam. Yang sila pertama itu untuk diberlakukan, itu milik untuk semua agama dan aliran kepercayaan Pak Egi. Dalam soal penjabaran teologisnya, itu yang saya bilang tadi, itu masing-masing punya. Tapi apa yang saya katakan sampai sekarang ini Pak Egi, bahwa kita sebenarnya berbicara dalam konteks, oke, setuju kita harus objektif seperti yang Pak Egi bilang dari tadi ya. Nah, objektivitas inilah yang sebenarnya kita bangun bukan dari akar perspektif yang berbeda. Misalkan Islam dengan dasar kitab sucinya, dengan misi dakwahnya, Kristen lain dan Hindu lain. Bukan itu Pak, yang saya mau berbicara, kita mempertemukan yang namanya kebersamaan dalam pandangan yang tidak berakar pada kitab suci masing-masing. Contoh, kami mengajarkan kasih Pak, Yesus mengajarkan kasih. Islam juga pasti menerima, nggak mungkin Islam nggak menerima bagaimana mengasihi sesama manusia. Bahkan Yesus mengajarkan lebih, mengasihi musuh bukan sesama manusia saja. Itu hal yang saya mau katakan, hal yang bisa dipertemukan. Filosofi-filosofi misalkan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, kita setuju. Islam yang rahmatan, yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah soal masing-masing Islam dan Kristen atau agama lain kemudian mempresentasikan lain kehidupan dia sebagai penganut agama-agama tadi berbeda. Misalkan orang Kristen menunjukkan hidupnya tidak mengasihi sesamanya, bahkan memusuhi orang Islam. Itu juga tidak berdasarkan ajaran Kristus. Islam juga begitu, rahmatan lil alamin, menjadi berkat, menjadi rahmat seluruh alam semesta. Ya, tapi kalau kemudian ada orang-orang Islam, ini penganut bukan agamanya, saya bicara, penganutnya melakukan atau bersikap bertentangan dengan ajaran rahmatan lil alamin itu tidak bisa disalahkan agamanya. Ini yang saya bilang Pak, base seperti ini kita nggak bisa paksakan untuk diterima oleh yang lain. Pak Egi nggak bisa paksakan runut berpikir atau runutan filosofis, runutan historis, sosiologis, sampai kepada yuridiksi yang Anda bangun berdasarkan runutan itu untuk diterima oleh semua agama. Nggak bisa Pak Egi. Ini negara sudah menjadi negara yang dibangun berdasarkan komitmen toleransi SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan itu kita harus hormati. Nah, saya setuju Bapak bilang toleransi. Tapi kalau Bapak memperjuangkan dari sisi keyakinan Islam, Perpu tadi, ya itu hak Bapak. Tapi dalam hal ini juga Bapak berasumsi salah, bahwa orang Kristen seolah-olah menurut Bapak punya Tuhan 3, Allahnya 3, itu salah besar Pak Egi. Tidak seperti itu teologi dalam Kristen. Orang Kristen mempercayai Allah itu Esa, gitu loh. Allah yang Esa itu dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pemahaman teologis, tapi tidak mengkhianati sila pertama Pak Haji.
Jadi saya pikir ini clear untuk kita sama-sama menghargai base masing-masing, tapi kita cari titik temu untuk memperjuangkan nilai-nilai kebajikan dari agama Islam, Kristen, dan yang lain. Untuk apa? Membangun kebersamaan supaya Indonesia bisa dibawa lebih maju, lebih berkembang, sampai memenuhi cita-cita di dalam pembukaan itu. Adil dan makmur gitu loh Pak, sentosa, sejahtera, dan seterusnya. Ya, Pak Haji, mohon maaf, saya harus juga membuka kesempatan karena kita sudah berjanji untuk yang lain juga bisa diberikan kesempatan bertanya atau berikan pendapat, Pak Haji ya. Tapi kan kita perlu klarifikasi juga, dari situ kan sudah. Nah sekarang saya klarifikasi dari saya. Oke. Harus dibangun pemikiran yang sudah saya sampaikan tadi dengan kategori saya tidak memaksa. Ini kan metode. Ya. Kalian mau pakai cara apa berpikir? Saya tawarin gagasan, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu tawaran gagasan saya. Kalau ini nggak benar, terus pakai apa? Lawan kata objektif apa subjektif? Masa kita harus subjektif? Enggak lah. Jadi kata versi, Brother Yosua Tewu, nggak perlu digunakan dalam konteks dialog kita. Kita nggak berversi-versi. Karena kalau sudah berversi, itu identik dengan subjektif. Itu logika yang harus dibangun. Nah, yang kedua, yang perlu klarifikasi lagi secara istilah. Makanya saya bilang tadi setelah metode, problem ilmiah itu istilah. Anda pakai istilah versi. Ini karena gini Pak, karena masalah objektivitas itu diberikan isinya. Waktu Anda jelasin, saya diam. Sekarang saya jelasin, Anda diam. Gitu. Oke, silakan Pak. Simak dengan baik. Ya. Jadi dalam perspektif itulah kita bicara tentang objektivitas. Kemudian yang keduanya lagi, tadi dikatakan bahwa saya salah tentang Tuhan dari Trinitas itu 3. Loh, kok saya yang disalahin? Yang membangun konsep Tuhan Trinitas siapa? Kenapa kalian nggak tetap aja Allah yang Esa? Kenapa harus ikutin arus dari omongan si Santa Paul? Kan itu Santa Paul. Bahkan nama Yesus saja itu hasil kongres di Efesus tahun 325. Itu fakta. Sorry Pak, mohon maaf Pak, Trinitas itu Pak, kita klarifikasi ya, itu doktrin teologi tidak mewakili seluruh kekristenan Pak, tidak. Hanya kelompok-kelompok mainstream tertentu, Katolik terutama, tapi tidak mewakili seluruh kekristenan Pak Egy. Ya, apalagi bicara Trinitas. Adapun tidak mewakili seluruh kekristenan, itu kan fakta internal kalian. Tapi jangan salahin saya kalau saya memahami gitu, kalian yang nyebarin kok. Apa berani saya nyebarin Tuhan 3 kalau bukan dari kalian? Internal tapi kalian. Itu tidak bermakna, yang saya bilang tadi tidak bermakna 3 Allah Pak Egy, salah paham Bapak. Tapi pada versi, nah ini baru pakai versi Anda. Dari kekristenan yang lain, Trinitas dijelaskan begitu oleh Santa Paul. Sudah, itu fakta lah. Jadi kita jangan debat fakta ya. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam konteks membangun dialog kita ini yang beradab loh, beradab. Ya. Dan bermartabat istilahnya. Edukatif, ya. Jangan lupa edukatif. Ya. Debat itu dialog edukatif. Edukatifnya di mana? Ketika kita dapat penjelasannya seperti itu tentang konsep Tuhan tadi, yang menurut banyak pemahaman orang dengan Trinitas itu, terus kalian bantah sendiri. Oh nggak begitu, lo kenapa nggak dari awal? Nggak perlu ada Trinitas. Nah, itu kan problem di kalian. Tapi jangan nyalahin kita dong. Orang kita terimanya dari kalian. Ya. Nah, itu satu. Nah, jelasnya. Nah, selanjutnya. Penjelasan aja Pak. Ingin menerangkan dulu yang kaitan terbaru itu yang tadi dipertanyakan supaya jangan ada salah paham. Kalian lupa pada endingnya saya ngomong. Kami menerima ada ajaran selain Islam hidup di Indonesia jika garis bawahi ya. Jika nilai-nilai Islam diikut sertakan. Kalau terpisah ansih Pancasila saja dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya enggak mungkin dong kalian bisa hidup, karena itu bertentangan. Kalian mau bilang itu versi-versi, yang gimana orang begitu faktanya. Dan tadi saya bilang surat Al-Maidah tadi 72, 73, 116, 117 ya, dan 110. Kombinasi digabung semua ayat itu dipahami dengan baik. Kritik keras dari Allah itu sendiri. Siapa yang berani menyebut aku ini bagian dari Al-Masih, dari satu dari yang 3, telah kafir dia. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Nah, jadi oleh karena itu di dalam konteks ini kita understanding. Nah, di sini baru saya mau understanding. Anda begitu, saya begini, karena Islam yang ngajarin lakum dinukum waliyadin, itu lah ya. Lolo gua bahasa Jakartanya. Iya, oke. Ya, itu. Kita sebangsa setanah air. Amin. Pertemuannya di situ, Pak Haji, pertemuannya di situ. Itu kebinekaan kita di situ. Ya. Harus diakui dengan kejujuran. Ya, walaupun Bapak tidak terima istilah saya versi, tetapi yang saya bilang. Ini, ya. Kita
nggak perlu perdebatan itu lagi karena sudah understanding tadi. Itulah toleransi saya sebagai yang dari kalangan Islam, toleransi juga kalian dengan pemahaman saya begini, itu bagian yang harus diyakini sebagai satu bentuk perbedaan di antara kita. Nah itu. Kemudian bangunan berikutnya, ya ini kan mau dialog. Jangan lagi ada ujaran-ujaran kebencian. Jangan ada lagi statement-statement yang halnya menyudutkan. Nggak ada. Kita bangun dari objektivitas tadi yang kita sudah understanding, kita berbeda begitu loh. Setuju Pak. Kalau itu setuju sama. Apa lanjutan dialognya apa? Yang penting udah saya jawab. Ya, baik. Sangat luar biasa. Jadi teman-teman, ini Pak Egy Sujana, Pak Prof kita ini sudah menjelaskan hal ihwal tentang konteks ketika beliau ada di Mahkamah Konstitusi yang videonya sempat viral. Jadi sudah ya jelas, supaya kita membangun juga pemahaman yang tidak sepihak, apalagi hanya sepotong-sepotong mengikuti peristiwa video viral beliau itu, nanti kita juga salah menilai gitu loh. Walaupun itu hak Pak Egy untuk memberikan bangunan berpikirnya berdasarkan landasan kepercayaannya di dalam kitab sucinya, Al-Quran, kita hormati, kita harus hargai, dan itulah toleransi. Dan kita juga memberikan ralat atau koreksi dari dugaan beliau soal Trinitarian itu, ya. Dan yang memang betul Pak Egy bicara soal itu polemik teologis, termasuk di Islam juga banyak polemik teologis soal akidah dan lain sebagainya. Kita juga nggak mau campurin Pak Egy. Nah persoalannya kan ketika Bapak mengintervensi salah satu ajaran doktrin denominasional gerejawi, itu intervensif menurut kami, dan Bapak memberikan asumsi berdasarkan perspektif Bapak sebagai Islam yang punya basis berpikir teologis Islami contohnya. Tapi kami hormati Pak, itu hak Anda untuk membangun pengertian begitu, karena Anda Islam nggak mungkin dong bangun berpikiran Buddha gitu atau Hindu. Ya Anda Islam ya perjuangkanlah cara berpikir Islami, tapi kami juga punya perspektif Kristiani yang amat sangat bertolak belakang dari semua asumsi tafsir Islam terhadap kekristenan. Itu sebabnya ini hal yang bagus forum edukasi ini untuk kita mengedukasi satu dengan yang lain sampai kita temu pada satu titik. Mari kita saling menghormati perbedaan dan tidak perlu ada anarkisme yang langsung baik di dalam bullying, tindakan dan sebagainya. Ketika Pak Egy menyatakan sikapnya yang amat sangat berbeda, tegas, jelas dan keras terhadap pendirian keyakinan dan konstruksi berpikir intelektual beliau yang dikatakan dengan pola intelektual itu berpikirnya. Nah, mari kita juga menghormati. Nah, sebaliknya kalau Anda punya keyakinan yang berbeda dengan pandangan Islam yang dibangun oleh Pak Egy, bahkan dirunutkan dengan runutan sejarah kebangsaan kita, ya silakan ajukan perspektifmu, argumentasimu, tetapi dengan cara yang tadi filosofi debat kita, dialoglah dengan edukatif, bermartabat, ya, dan kita bisa bertemu kok saling melengkapi wawasan, ya, apalagi beliau ini bukan orang sembarangan. Kita bisa menerima banyak ilmu dari beliau, masukan-masukan, cara berpikir yang orang duga keras, orang duga, mohon maaf ya Pak Prof, orang duga banyak orang bilang preman, apa segala macam, orang bilang aliran keras dan sebagainya. Ternyata amat sangat well educated. Beliau itu punya konstruksi berpikir yang sangat luar biasa. Makanya kalau orang mau bantah, dari mana profesornya? Wah, tunggu dulu.